lama berjalan, tapi tanah ini sudah kami kenal dengan perasaan. Dari bangku kelas yang sederhana, kami menatap Indonesia dengan berjuta tanya. Kami bukan hanya mengajar rumus dan hafalan, tapi belajar mengenali suara dalam perbedaan. Tentang siapa yang pantas bicara untuk rakyat dan siapa yang benar-benar membawa niat. Fit, maba pertama PPKN ya? Iya, kenapa? Emangnya ada PR? Enggak sih, cuma nanya aja. Soalnya deket-deket ini mau pemilu. Oh, kirain nanya PR. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika dan juga NKRI. Nah, NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara kita. Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, walaupun Indonesia itu sangat beragam, mulai dari beragamnya agama, suku, budaya, dan juga keyakinan, tapi kita tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah paham? Ada pertanyaan? Sudah paham, Bu. Bu, Wulan mau tanya. Iya, ada apa Wulan? Itu Bu, kan saya pertama kali nyoblos. Kira-kira gimana ya lihat aspek paslon yang baik itu? Oh, pertanyaan dari Wulan ini bagus banget ya. Jadi beberapa aspek untuk memilih calon paslon yang baik itu bisa kita lihat dari visi misinya, jejak selama ini, terus habis itu kepribadiannya, bagaimana cara kepemimpinannya, terus juga bisa dilihat partainya juga, dan juga masih banyak banget aspeknya. Salah satunya juga dilihat dari kepribadian, itu sifatnya, terus kepandaian untuk memimpin. Tulan, paham tidak? Paham Bu, terima kasih. Iya. Habis dengerin dari penjelasan dari Bu Guru tadi, aku nanti malam pengen nonton deh visi misi dari paslon aku gimana. Iya ya, nanti malam aku juga mau lihat visi misi juga deh. Jam kos ke kantin yuk, ayo. Nanti kan ada PR dari Pak Hendro. PR kan apa kata nanti? PR kan tugas rumah, kerjain di rumah lah. Sekarang kita nyata dulu nggak sih? Ya udah, yuk, jalan aja. Aku pengen beli es teh sih di sini. Kayaknya aku jajan aja deh. Kain. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bayangkan sebuah Indonesia di mana setiap anak bangsa dari pelosok desa hingga jantung kota memiliki kesempatan yang untuk maju. Di mana Lihat nih, gokil loh visi misi paslon tahun ini keren-keren dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perlu kita ketahui, kita hidup di zaman penuh percepatan. Teknologi berubah cepat, ekonomi bergerak dinamis, dan tantangan datang dari segala arah. Tapi di balik itu semua ada peluang besar, dan kami memiliki keyakinan, yakni visi kami
mendorong Indonesia menjadi negara maju berbasis inovasi teknologi, ekonomi digital, dan sumber daya manusia unggul. Karena masa depan tidak menunggu, kita harus bersiap sekarang, berlari bukan berjalan. Misi kami, investasi besar dalam sains dan teknologi, mendorong ekosistem startup anak muda, birokrasi cepat, layanan publik tanpa ribet, energi bersih, ekonomi hijau, peluang kerja baru lewat vokasi dan industri kreatif. Kami percaya kemajuan Indonesia ada di tangan generasi inovatif. Dengan teknologi, semangat muda, dan tekad yang tak pernah padam, kita bisa membawa Indonesia ke puncak dunia. Ayo, wujudkan Indonesia yang tak hanya ikut zaman, tapi memimpin zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bayangkan sebuah Indonesia di mana setiap anak bangsa dari pelosok desa hingga jantung kota memiliki kesempatan sama untuk maju. Di mana keberagaman bukan sekedar sebuah, tapi menjadi kekuatan nyata untuk menyatukan kita semua. Inilah visi kami, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan penguatan nilai-nilai kebinekaan. Kami percaya, Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang tumbuh bersama, bukan yang meninggalkan sebagian rakyatnya di belakang. Misi kami untuk mewujudkannya adalah dari desa ke kota, kita bangun bersama. Yang kedua, memperkuat persatuan lewat pendidikan karakter. Yang ketiga, akses kesehatan pendidikan untuk semua. Ekonomi rakyat sebagai tulang punggung. Yang keempat, hukum yang adil tanpa pandang bulu. Karena Indonesia bukan milik segelintir orang, Indonesia adalah milik kita semua. Mari kita wujudkan masa depan yang kita impikan. Dengan kerja yang nyata, hal yang tulus, dan tekad yang tak tergoyahkan. Bersama kita bisa. Bersatu kita kuat. Untuk Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah misi kami, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan penguatan nilai-nilai. Semua ada peluang besar, dan kami memiliki keyakinan yang visi kami mendorong Indonesia menjadi negara maju berbasis inovasi teknologi, ekonomi digital, dan sumber daya manusia. Karena masa depan tidak menunggu, kita harus bersiap sekarang, berlari bukan berjalan. Misi kami, Indonesia. Keren nggak sih visi misi paslon barusan? Ya iyalah, keren banget. Apalagi paslon nomor 1, no counter bos. Paslon nomor 2 lah, buat apa pintar ngomong, tapi tindakannya nol. Masih mending ya daripada paslon nomor 2, cari-cari perhatian dari warganet mulu, sukanya bikin-bikin video TikTok. Itu namanya ngikutin tren tahu. Masa harus lulus mulu? Lagian, program mereka itu jelas, gak neko-neko, gak banyak omong juga. Yakin deh nonton-nonton fakta tentang paslon yang kamu pilih. Wah, mulai nih debatnya. Tapi guys, dua-duanya ada plus minusnya masing-masing kok. Jadi berarti kalau kayak gitu kita itu harus memilih yang emang udah berpengalaman ya. Gak bisa gitu lah, justru yang muda itu harus didukung. Soalnya kondisinya lebih relate dengan keadaan sekarang. Relate mulu, tapi gak bisa mimpin negara. Itu kita sama aja gak bisa mikir jangka panjangnya itu gimana. Kalem guys, pendapat kalian gak ada yang salah kok. Kata Mulan ada benarnya. Kalau semangat dan ide baru itu penting, tapi kata Vira juga ada benarnya. Kalau kita harus mikir jangka panjang tentang paslon yang akan kita pilih nanti. Tapi yang muda itu lebih berani buat ngambil keputusan, buat keluar dari zona nyaman. Berani ambil keputusan doang, tapi nggak bisa mimpin negara. Sama aja kayak bunuh diri. Stop. Udah mau sampai kapan kalian berdebat? Dari awal kita scroll TikTok, kalian malah ribut kayak pasar malam. Mia, dengerin. Kemarin itu aku dapat pencerahan dari pemulung di dekat rumah. Kamu jadi apa, Nak? Ini
tercoblos, jangan asal pilih ya nak. Jangan dengerin perkataan orang lain, jangan salah pilih paslon juga. Jangan lihat berita yang beredar karena berita itu belum tentu ada baiknya buat kamu. Walaupun kamu berbeda sama temanmu, kalian itu tetap sama karena untuk kemajuan Indonesia. Ya, hati-hati ya kalau keluar. Ya. Kita sebagai generasi muda itu boleh berpolitik, tetapi kita harus tahu tentang kondisi politik sekarang. Tapi kita juga nggak boleh pecah karena perbedaan berpolitik. Kalian berdua itu sama-sama ingin negara kita maju kan? Ya udah, berarti kalian berdua itu cinta negara. Jangan sampai salah pilihan membuat kalian menjadi musuh. Beda itu boleh, tapi kita juga harus tetap menjadi satu tim rakyat. Ya udah deh Put, mendingan kamu habis ini yang nyalon jadi presiden. Nggak mau lah, kalau aku jadi presiden nanti aku cuma diem aja di sana. Berarti sekarang kita tinggal nunggu hasil pemilihan pemilu aja ya? Iya. Wah, paslon pilihan aku menang. Wih, selamat ya Vira, pilihannya jadi presiden. Selamat ya Vira, walaupun paslon aku gak menang, semoga paslon kamu dapat memenuhi janji-janji mereka ya. Iya, maaf aku ya Wulan, kemarin aku juga habis minta kamu. Iya, aku juga minta maaf soalnya kemarin aku sempat kebawa emosi. Nah gitu dong, siapapun yang menang kita tetap berteman. Kita memilih bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan negeri ini. Beda pilihan itu hal biasa, tapi jangan biarkan suara berbeda memisahkan kita. Karena di balik suara masih ada kita.